Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Masjid Darul Arqam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majelis ilmu ini adalah suatu amalan atau suatu perbuatan yang sangat dimuliakan atau dijunjung tinggi di dalam ajaran Islam. Di mana Islam merupakan agama yang sangat menjunjung tinggi ilmu. Ilmu di dalam ajaran Islam sangat dijunjung tinggi, sangat dimuliakan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ataupun para nabi dan rasul seringkali memberikan pujian yang luar biasa, memberikan pujian yang sangat tinggi bagi ilmu ataupun bagi orang-orang yang berilmu. Misalnya diantaranya bahkan dalam salah satu hadis Rasulullah SAW sangat ekstrim dalam memuji orang yang berilmu, di mana Rasulullah SAW bersabda, Abdulul alim alal abid kafadli kama ala ma'adnakum. Jadi Abdulul alim alal abid, yaitu kemuliaan orang yang berilmu dibandingkan orang ahli ibadah, itu seperti kemuliaanku dibandingkan orang yang paling rendah di antara kalian, yaitu sahabat dengan level yang paling rendah. Itu menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW sangat menjunjung tinggi atau sangat menghargai yang namanya ilmu pengetahuan. Karena dengan ilmu maka seseorang ini diharapkan mereka memiliki keimanan yang lebih kuat, memiliki atau menjalankan ibadah dengan lebih baik, menjalankan ibadah dengan lebih benar, atau dalam beragama maka mereka bisa beragama dengan lebih bijaksana. Sehingga kita sangat bersyukur kita bisa diberikan nikmat oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah untuk bisa berkumpul dalam majelis ilmu ini, sehingga diharapkan kita bisa mengambil atau kita bisa terus belajar, bisa terus menikmati ilmu, bisa terus senang dengan ilmu, karena dengannya kita diharapkan bisa semakin dekat dengan Allah dan bisa semakin mengetahui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang kajian kita pada malam ini, dalam konteks kita beragama, kita seringkali ketika terjadi adanya perbedaan di antara kita, entah itu perbedaan masalah manhaj, perbedaan masalah fikih, kita seringkali dalam ketika menyikapi adanya perbedaan, yang mana perbedaan itu sudah merupakan sunnatullah. Yang disayangkan adalah bagaimana dalam konteks kita beragama, kita seringkali ketika menjalani sebuah perbedaan, maka perbedaan itu kemudian mengakibatkan adanya permusuhan di antara kita, yang mengakibatkan kebencian, mengakibatkan permusuhan, atau bahkan tak jarang di antara kita kemudian saling menjustifikasi atau saling menjelekkan antara satu sama lain. Ada kelompok yang menjelekkan kelompok lain sebagai khawarij, atau ada yang menyebut yang lain sebagai ahlu bid'ah, ada yang menyebut kelompok lain sebagai sesat, bahkan ada yang menyebut kelompok lain sebagai kafir dan sebagainya. Mengapa hal seperti ini terjadi? Tentunya karena adanya kurang ilmu di antara kita semuanya, terutama bagaimana agar kita itu mengetahui bahwa di dalam syariat Islam itu ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini tentang apa sih yang namanya usul dan apa sih yang namanya furu'. Jadi di dalam ajaran Islam, dalam syariat Islam, kita mengetahui bahwasanya di dalam syariat agama ini, dalam ajaran agama ini itu terdiri dari tiga ajaran, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Akidah berarti seputar dengan keyakinan, syariat berarti seputar dengan aturan, baik itu masalah ibadah ataupun muamalah. Kemudian akhlak berarti tentang kualitas diri. Nah, masalah usul, apa sih usul itu? Usul adalah hal-hal pokok di dalam ajaran agama. Yang mana karena ini hal-hal pokok, maka umumnya para ulama ini tidak memiliki perbedaan pendapat tentang hukumnya, dan bahkan tidak boleh adanya perbedaan pendapat karena itu adalah masalah-masalah atau hal-hal pokok dalam ajaran agama. Sementara furu itu adalah cabangnya. Nah, karena cabangnya maka ada peluang atau ada pintu yang terbuka untuk terjadinya adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Nah, inilah yang kemudian yang penting untuk kita ketahui, bahwa di dalam akidah itu ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Di dalam fikih itu ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Di dalam akhlak juga ada yang namanya usul, ada yang namanya furu'. Nah, namanya usul adalah suatu hal yang pokok. Sehingga karena itu adalah hal yang pokok, maka itu tidak boleh adanya terjadi perbedaan pendapat, maka para ulama juga ijma dengan hukumnya. Tapi kalau furu' ini sejak dulu memang sudah terjadi perbedaan pendapat antara para ulama, karena ini adalah cabang dalam ajaran agama, dan ini tidak dipermasalahkan. Nah, inilah yang kemudian perlu kita ketahui, bahwasanya ketika kita terjadi adanya perbedaan-perbedaan dalam masalah furu', ya furu' dalam ajaran agama itu, entah itu apakah akidah ataupun syariat ataupun fikih, maka seharusnya kita bisa menyikapinya dengan perbedaan masalah furu'. Karena perbedaan masalah furu' dan perbedaan masalah usul ini adalah dua hal yang harusnya kita sikapi dengan cara yang berbeda. Tentang perbedaan atau tentang usul dan furu' ini, ya memang di antara ulama juga ada yang tidak sepakat tentang adanya pembagian antara usul dan furu'. Misalnya di antaranya ada Syekh Ibnu Taimiyah, yang dalam hal akidah juga banyak kita ikuti, di mana Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bahwasanya
pembagian usul dan furu ini adalah ide dari Mu'tazilah, dan beliau mengatakan bahwasanya ini adalah bid'ah karena tidak ada atau tidak dicontohkan di masa Rasulullah SAW. Tentunya kita juga menghormati pendapat daripada Ibnu Taimiyah sebagaimana kita menghormati dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah furu. Karena juga perlu kita ketahui bahwasanya hal-hal baru dalam agama jika itu tidak terkait dengan ibadah tapi terkait pada sarana atau wasilah untuk pemahaman agama lebih baik, maka itu tidak bisa dibilang sebagai ibadah. Contohnya misalnya tentang trilogi tauhid. Barangkali tentu saja kita sudah mengenal tentang trilogi tauhid. Itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Itu juga kan sebenarnya tidak dikenal di zaman Rasulullah SAW. Dan kemudian konsep itu diperkenalkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah bahwasanya tauhid itu dibagi menjadi 3, yaitu uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Tapi juga kita tentu saja tidak bisa mengatakan ini misalnya sebagai bid'ah dan sebagainya, karena trilogi tauhid ini bukanlah ajaran baru dalam agama, tapi hanya memetakan atau mengklasifikasikan tentang pemahaman kita tentang tauhid, atau memudahkan, atau ini seperti media atau sarana pembelajaran untuk kita lebih mengetahui tentang apa sih makna tauhid yang sebenarnya. Bahwasanya yang namanya tauhid itu harus meliputi keyakinan Allah adalah Sang Maha Pencipta, Allah adalah satu-satunya zat untuk disembah yaitu uluhiyah, serta kita meyakini Allah dalam hal asma wa sifat. Jadi bukan berarti tauhid itu ada 3, tapi di sini adalah untuk memudahkan kita memahami apa sih yang namanya tauhid. Bahwasanya tauhid itu adalah meliputi uluhiyah, kita percaya Allah satu-satunya zat untuk disembah, kita percaya secara rububiyah bahwasanya Allah yang menciptakan alam semesta ini, serta kita meyakini Allah, mengimani Allah dalam hal asma wa sifat. Ini juga misalnya sama halnya dengan praktek-praktek lain dalam ajaran agama kita, di mana ketika ada suatu hal yang baru maka itu tentu saja tidak mudah atau tidak bisa kita sebut dengan bid'ah. Misalnya seperti penulisan mushaf Al-Quran, itu juga kan tidak ada di zaman Rasulullah. Waktu itu ya belum ada penulisan Al-Quran, juga belum ada penulisan hadis. Tapi karena banyak sahabat yang meninggal, banyak sahabat yang wafat, maka kemudian di zamannya Abu Bakar, kemudian nanti di zamannya Umar bin Khattab, kemudian nanti disempurnakan di zamannya Utsman bin Affan, maka kemudian mulai ada penulisan Al-Quran, bahkan kemudian digandakan, ditulis Turas Utsmani, harokat-harokat Utsmani, sementara dulu di dalam Al-Quran tidak ada titik, tidak ada harokat, tapi kemudian di masanya Utsman bin Affan kemudian mulai ditambahi titik, ditambahi harokat untuk memudahkan kita mengetahui mana ba, mana nun, mana sa, dan sebagainya. Nah, itu tentu saja tidak bisa kita bilang sebagai bid'ah, walaupun itu adalah suatu hal yang baru dalam agama, karena itu semuanya adalah sarana, bukan ibadah itu sendiri. Atau sama halnya dengan kita mengetahui dalam ulumul hadis ada namanya hadis sahih, hadis mutawatir, hadis hasan, hadis ahad, hadis doif, hadis maudhu. Itu tentu saja tidak ada di zaman Rasulullah. Ya walaupun nggak masuk akal juga ada di zaman Rasulullah, kan Rasulullah masih ada waktu itu. Tapi ketika Rasulullah SAW sudah wafat, kemudian banyak terjadi pemalsuan hadis, banyak ada hadis-hadis palsu yang diatasnamakan Rasulullah, maka sejak itu kemudian Imam Bukhari, Imam Muslim kemudian melakukan penelitian-penelitian tentang hadis, mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW untuk membuang hadis-hadis palsu dan menyeleksi mana hadis-hadis yang benar-benar sahih. Sehingga sejak itu kemudian kita mengenal adanya ulumul hadis yang membedakan adanya hadis sahih, hadis mutawatir, hadis hasan, hadis ahad, hadis doif, hadis maudhu, bahkan hadis matruk dan sebagainya. Kembali tadi tentang masalah usul dan furu. Bahwasanya Syekh Abdul Al-Faqih mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan dengan usul dalam akidah adalah 6 rukun iman itu. Itu kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan, kita meyakini para malaikatnya, kita meyakini kitab-kitabnya, kita meyakini para nabi dan rasulnya, kita meyakini hari akhirnya, dan kemudian kita meyakini qada dan qadarnya. Nah, kemudian hal yang di luar itu merupakan termasuk hal-hal yang bersifat furu. Furu itu berarti cabangnya. Sehingga di dalam masalah usul tadi kita tidak boleh adanya perbedaan pendapat tentang iman kepada Allah, tentang meyakini adanya para malaikat, meyakini adanya kitab-kitab Allah, meyakini adanya nabi dan rasul, meyakini adanya hari kiamat, dan meyakini qada dan qadarnya Allah. Tapi dalam masalah akidah itu juga ada furuknya, ada yang tergolong dalam masalah cabangnya. Di antaranya yang sering dicontohkan dalam masalah furuk dalam akidah, misalnya bagaimana nanti kita ketika di surga kita melihat Allah. Itu juga termasuk ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi di surga nanti kita melihat Allah itu seperti apa? Maknanya seperti apa? Apakah kita melihat Allah secara langsung dengan wujud aslinya atau bagaimana? Itu menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Atau ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, apakah ruhnya saja ataukah ruh dan fisiknya juga ikut-ikutan
Mi'raj. Karena kalau secara akal manusia itu kan gimana fisik manusia untuk bisa menerima kecepatan yang begitu tinggi. Makanya ada perbedaan pendapat apakah Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu fisiknya ikut ataukah hanya ruhnya saja, ruhnya yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihi salam. Atau misalnya lagi tentang surga misalnya. Jadi ada perbedaan pendapat di antara para ulama apakah surga yang ditempati oleh Nabi Adam alaihissalam waktu dulu serta surga yang akan kita tempati kelak ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah itu surga yang sama atau tidak. Nah, ini adalah masalah furu'. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dan ini tidak masalah. Dan ini adalah masalah-masalah sekitar furu'. Tapi kalau kemudian kita mengatakan bahwasanya jangankan surga dulu atau surga sekarang, surga-surganya nggak ada, neraka-nerakanya nggak ada, nabi-nabinya nggak ada, bahkan Allah juga nggak ada. Nah, ini sudah masalah usul. Ini tidak boleh ada perbedaan pendapat. Ya, kalau sudah beda masalah usul, ini sudah beda masalah lagi. Tapi barangkali masalah perbedaan akidah tadi barangkali mungkin kalau di kalangan orang-orang awam atau orang-orang bawah mungkin kurang terlalu familiar. Tapi sebenarnya dalam masalah furu' dalam akidah ini barangkali juga secara kita tidak sadari sebenarnya juga kita alami atau kita ada keyakinan di antara kita atau ada keyakinan yang kita miliki tentang masalah furu'-furu' dalam hal akidah seperti ini. Satu contoh mudah itu misalnya iman kepada malaikat. Kita tentu saja meyakini bahwasanya iman pada malaikat adalah salah satu daripada rukun iman. Ya, iman pada para malaikat. Termasuk dalam kategori iman pada malaikat adalah kita meyakini bahwasanya malaikat adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat adalah ada. Kemudian kita meyakini nama-nama malaikat yang kita ketahui serta meyakini nama-nama malaikat yang tidak kita ketahui. Kita meyakini tugas-tugas malaikat yang kita ketahui serta kita meyakini tugas-tugas malaikat yang tidak kita ketahui. Kemudian juga kita meyakini tentang sifat-sifat dan ciri-ciri karakter para malaikat berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis Rasulullah SAW. Tapi dalam masalah keimanan atau keyakinan kita pada para malaikat ini sebenarnya entah kita sadari atau tidak itu juga ada di antaranya itu yang masih dalam tanda tanya. Artinya ya sebenarnya ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Contohnya keyakinan kita pada nama-nama para malaikat. Kita mungkin insya Allah semuanya sudah paham tentang atau bahkan udah hafal gitu ya tentang nama 10 malaikat beserta tugasnya. Nah, yang menarik adalah bahwa di antara kalangan para ulama ada di antara nama-nama malaikat ini yang masih diperdebatkan. Karena memang ada di antara nama-nama malaikat itu yang memang ada di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Tapi ada di antara nama-nama malaikat itu memang tidak ada di dalam Al-Qur'an ataupun As-Sunnah. Contohnya malaikat Israil. Malaikat Israil ini tidak ada di dalam Al-Quran, makanya diperdebatkan di antara para ulama. Dan dikatakan bahwasanya nama Israil ini datang dari Israiliyat. Israiliyat ya kisah orang-orang Israel. Dimana kalau kata Rasulullah cerita Israiliyat ini ya tidak bisa kita salahkan 100%, kita tidak bisa benarkan 100%. Karena memang ya terkadang ada yang benar, terkadang ada yang salah. Maka sikap kita adalah diam. Sementara kalau di dalam Al-Quran memang Allah SWT tidak menyebutkan nama malaikat pencabut nyawa ini dengan malaikat Israil, tapi sebagai malaikatul maut. Makanya di masalah hal ini ya ada perbedaan pendapat pada ulama tentang pemakaian nama malaikat Israil. Tapi insya Allah dan semoga saja masalah nama ini ya tidak mempengaruhi keimanan kita karena ya semoga itu adalah masalah seputar furu'. Atau contoh lagi misalnya tentang malaikat Raqib dan Atid. Kita mengenal malaikat mencatat amal baik kita itu sebagai malaikat Raqib dan Atid. Nah, yang menarik adalah bahwasanya kalau nama Raqib dan Atid ini memang ada di dalam Al-Qur'an, tetapi nama Raqib dan Atid ini bukan sebagai nama. Bisa mungkin para jamaah ini buka di dalam surat Qaf ayat 17-18. Di sana kalau kalian melihat artinya, terjemahan daripada surat Qaf tadi, ketika mengartikan Raqibun Atidun tidak diartikan sebagai Raqib dan Atid, tapi sebagai malaikat pencatat amal. Bahkan juga di dalam kitab-kitab tafsir para ulama, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsirnya Wahbah Zuhaili, ataupun kitab tafsir para ulama lain, bahkan tidak menyebutkan nama Raqib Atid sama sekali. Tetap menyebutkan Raqibun wa Atidun sebagai malaikat pencatat amal. Itu ya talaqal mutalaqiyani anil yamini wa nishimal, dua malaikat pencatat amal yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Mayal fidu min qaulin illa ladai raqibun atidun. Di sana diartikan para mufassir, para ahli tafsir, ulama ahli tafsir sebagai malaikat yang mencatat amal perbuatan. Bahkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir yang sangat panjang tidak menyebut satupun nama Raqib dan Atid. Adanya penyebutan Raqib dan Atid ini di dalam tafsir Jalalain. Tapi itu juga bukan sebagai nama. Di mana dalam tafsir Jalalain ini disebutkan Raqib Atid ini sebagai musanna. Musanna itu berarti dua. Maksudnya adalah ada dua malaikat pencatat amal kebaikan, amal perbuatan, yaitu fil yamin wa fis shimal, yaitu malaikat yang duduk
di sebelah kanan dan sebelah kiri. Tapi ya insya Allah dan semoga itu bukan masalah hal-hal yang usul sehingga diharapkan tidak mempengaruhi tentang keimanan kita pada para malaikat. Ya walaupun mungkin diantara kita memang lebih mengenal nama-nama malaikat tadi dengan nama-nama yang biasa kita ketahui seperti malaikat Israel, malaikat Raqib Atid dan sebagainya. Makanya juga kalau seandainya para jamaah juga membuka di HPT Muhammadiyah, di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, ketika membahas tentang iman ini, maka di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah itu tidak menyebutkan semua nama-nama malaikat. Ketika menyebutkan membahas tentang iman pada para malaikat, Muhammadiyah mencontohkan keimanan pada malaikat adalah percaya adanya malaikat pemikul ars, kemudian percaya pada malaikat yang punya tugas-tugas khusus seperti malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan malaikat pencatat amal. Jadi tidak disebutkan semuanya dan hanya mencontohkan Jibril, Mikail, dan malaikat pencatat amal. Karena nama malaikat Jibril dan Mikail itu memang ada dalam Al-Quran pun As-Sunnah. Jadi kembali ke masalah usul dan furu, dalam ajaran agama ini itu ada namanya akidah, ada namanya syariat, ada namanya akhlak. Nah di dalam akidah ada namanya usul, ada namanya furu, ada dalam hal syariat ada namanya usul, ada namanya furu. Kemudian bagaimana sih kita membedakan mana yang usul, mana yang furu? Nah untuk membedakan ini itu rumusnya adalah dilihat dari dua aspek.